Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama gua Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Sebelum video ini gue lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, di sini gue akan menceritakan 5 pemuda, ya sebut saja nama mereka, Tio, Rizky, Fikral, Randy, dan Dimas. Mereka berlima adalah teman tongkrongan, di mana di setiap waktunya mereka selalu ketemu tuh. Pada pertemuan berikutnya, mereka berlima akan melakukan ritual pesugihan yang menurut gua sendiri sangat menjijikan. Ritual itu disebut dengan pesugihan jilat muka pocong. Enakan juga jilat es krim ya. Penasaran kan dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Sudah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja, ini dia ceritanya. Tio ini berumur 24 tahun. Dia bekerja di salah satu pabrik di kotanya. Akan tetapi, pada suatu hari, Tio ini mengalami PHK. Jadi, Tio sekarang tidak bekerja lagi dan hanya nongkrong saja di pos kampling. Di sana, kalau malam itu banyak banget orang-orang begadang. Tapi Tio ini lebih akrab ke 4 pemuda di situ, yaitu Randy, Rizky, Fikral, dan Dimas. Mereka berempat juga sama-sama nganggur tuh, nggak kerja. Tapi anehnya, si Dimas ini tiap hari selalu mentraktir teman-temannya makan dan membelikan rokok. Padahal dia itu nggak kerja dan orang tuanya juga orang biasa saja. Suatu ketika, si Tio ini bertanya pada Dimas, Lu kok tiap hari traktir kita makan dan rokok? Padahal orang tua lu kan orang biasa. Lu dapat uang dari mana sih? Adalah pokoknya. Lu jadi bandar ya? Enggak lah. Ini tuh lebih aman dari bandar. Tapi proses pertamanya itu yang susah. Kalian mau juga? Tanpa berpikir panjang tuh, mereka berempat mau ikutin caranya si Dimas. Karena mereka udah benar-benar butuh uang. Besok kalian kumpul di sini ya jam 4 sore. Tapi jangan lupa bawa beras, mie instan, kembang 7 rupa, ayam hidup 4 ekor, sama kemenyan. Mereka pun menyetujui tuh permintaan si Dimas. Akan tetapi, si Tio ini bingung kok disuruh bawa kembang sama kemenyan. Tapi Tio tetap positive thinking tuh. Perjalanan pun dimulai dengan mengendari motor. Mereka berhenti di hutan dan itu sudah paling ujung. Dan udah gak ada jalan lagi tuh. Langsung tuh, mereka turun dari motor lalu masuk ke dalam hutan. Setelah sampai, mereka disuruh masak beras yang dibawa tadi dan mie instannya sekalian tuh. Setelah suasana di hutan mulai gelap nih, atau setelah maghrib lah, ritual pun dimulai. Mereka berempat diajak Dimas ke gundukan tanah yang menurut Tio itu seperti kuburan, namun gak ada batu nisannya. Lalu si Dimas membaca mantra. Dimas juga menyuruh agar teman-temannya itu menutup matanya dan gak ada yang boleh bicara sama sekali. Beberapa menit kemudian, Dimas selesai tuh membaca mantra, tapi masih belum mengizinkan teman-temannya untuk bicara. Setelah beberapa saat kemudian, si Tio ini merasa kalau di punggungnya itu ada yang bersandar. Dia pun berusaha untuk melihat, tapi dia hanya lihat kain putih lusuh yang menempel di punggungnya. Setelah menoleh ke belakang,
muka Fikral itu langsung pucat, kayak orang ketakutan. Lalu dia nyolek Rizky tuh buat noleh ke belakang, sama seperti Fikral. Rizky juga langsung kayak orang ketakutan. Setelah itu mereka disuruh nyalain tuh kemenyan dan disuruh makan kembang 7 rupa yang mereka bawa dan juga meminum sedikit air mawar. Setelah itu mereka disuruh menyembelih ayam yang mereka bawa dan 1 tetes darahnya itu ditetesin ke kemenyan yang sudah mereka bakar. Lalu mereka disuruh lempar ayam-ayam yang sudah disembelih itu ke dalam semak-semak. Gak lama kemudian mereka mendengar kayak banyak sosok yang mendekati ayam-ayam itu. Setelah itu mereka melihat kalau ayam yang tadi dilempar udah hilang tuh, hanya tersisa bercak darahnya saja. Lalu Tio kepikiran sosok putih lusuh yang dia lihat tadi. Dia nanya tuh ke Fikral dan Rizky, akan tetapi mereka berdua hanya diam saja. Lalu si Dimas ngomong ke mereka kalau itu adalah ritual yang terakhir dan gak boleh dilewati. Kalau sampai ritualnya gak dijalanin, bakalan gagal dapat duitnya. Mereka berempat disuruh duduk berjajar dan disuruh jilat apa saja yang gak ada di depan matanya, tetapi dengan keadaan mata tertutup. Yang disuruh menjilat pertama kali adalah Randy, lalu disusul dengan si Tio. Saat Tio sedang ngerasa itu kayak jilat kulit kayu, rasanya kasar tapi ada getahnya. Dan si Tio disuruh nelen tuh getahnya tersebut oleh si Dimas, dan getahnya pun ditelan. Lalu pada saat giliran terakhir, yaitu Rizky, Tio ngintip tuh dan dia lihat ada kain putih lusuh di depan Rizky yang sama kayak yang dia lihat tadi. Tapi dia bisa lihat seluruh badannya dan ternyata itu pocong. Pocong itu mukanya hancur dan mengeluarkan nanah. Berarti yang dijilat barusan adalah muka pocong. Dan getah yang ditelan itu adalah nanah. Langsung tuh Tio pengen muntah. Akan tetapi dia ingat perkataan si Dimas dilarang untuk bicara terlebih dahulu. Setelah ritual selesai, Tio langsung lari tuh ke semak-semak dan muntah-muntah. Lalu Rizky nanya nih ke Tio, "Yo, lu kenapa?" Tapi si Tio nggak mau tuh menjawab pertanyaan dari si Rizky. Lalu Dimas pun berkata, "Ritual selesai, tapi setiap akhir bulan ada ritual yang harus kalian ikuti. Kalau enggak, kalian enggak akan dapat duit lagi." Singkat cerita, keesokan harinya, benar saja, Tio mendapat uang secara tiba-tiba. Tapi, semakin hari dia merasa kalau uangnya itu kayak nggak bermanfaat gitu. Dan saat waktunya akhir bulan, Tio tidak mau ikutan ritual itu lagi tuh. Karena biar efek dari ritual tersebut bisa menghilang. Dan benar saja, setelah Tio tidak mengikuti ritual itu, Tio sudah tidak mendapatkan uang itu lagi. Tetapi hidupnya kini jauh lebih baik dan tenang. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan like, dan jika tidak suka silakan di dislike ya. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah gua siapin di deskripsi ya. Gua Raja, sampai bertemu lagi di video berikutnya.